Hari ini saya akan mereview tentang aplikasi hotel berbasis web atau istilahnya itu HMS, Hotel Management System. Di sini saya ada satu aplikasi yang digunakan guest host atau hotel-hotel melati maupun bintang satu. Yuk, apa aja fiturnya? Yuk, coba kita langsung saja lihat aplikasinya. Langkah pertama, ketika kita menjalankan aplikasi berbasis web, maka kita harus pastikan bahwasanya localhost itu sudah jalan. Itu bisa dilihat tanda di sini untuk portnya itu dalam kondisi aktif ya teman-teman. Baik koneksi database-nya pun aktif. Setelah sudah dipastikan di sini aktif, kita langsung masuk ke browser. Nah, di browser, langkahnya adalah seperti ini teman-teman. Masukkan ketikan di URL itu tertulis localhost atau garing aplikasi hotel. Itu untuk kita mengkoneksikan localhost dengan aplikasi tersebut sehingga bisa tampil di dalam browser. Oke, langsung saja, ini dia. Kita bisa login. Oh iya, untuk teman-teman, bagi siapa yang pengen source code-nya, bisa nanti telegram ke saya ya teman-teman. Setelah teman-teman telegram, maka saya akan mengirimkan source code-nya. Oke, langsung saja ya, kita mereview di sini ada aplikasi apa aja. Nah, untuk tampilan yang pertama di sini adalah menu dashboard. Nah, dari menu dashboard ini, di atas ini kita terlihat Senopati, ini adalah platform kita. Dan di sini ada nama hotel, dan di sini harusnya ada nama administrator, tapi di sini kita tulis dengan sebutan administrator, teman-teman. Oke, di sini ada fitur untuk minimize menu sehingga tampilannya tampak lebih besar seperti ini. Bisa juga kita tampilan standar seperti ini. Di menu yang pertama dashboard, itu kalau kita klik maka tampilannya seperti ini. Dan fitur yang kedua adalah fitur check-in dan check-out. Nah, seperti hotel pada umumnya, ketika tamu check-in, kita klik tombol check-in. Di sini ada pilihan-pilihan kamar. Nah, dengan aplikasi ini, teman-teman bisa mengisi sebanyak mungkin jumlah kamar yang ada. Silahkan. Setelah kita masuk ke menu check-in yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memilih kamar. Memilih kamar. Nah, di sini ada dua tipe dalam proses check-in. Satu, tamu yang sudah pernah datang atau datanya sudah kita input, atau tamu yang baru pertama kali datanya belum kita input. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang belum pernah check-in di hotel tersebut. Saya ambil contoh di sini namanya Roni. Roni, sorry. Di belakang nama belakang Rino. KTP-nya 1234678, alamat Jalan Mangga, Jakarta. Setelah itu warga negaranya tentu Indonesia. Dia dari mana? Itu kita coba dari Jakarta ya, karena alamatnya tadi Jakarta. Oke. Nah, nomor telepon. Coba yang ini. Email kalau mau diisi boleh, tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman, ketika kita menginput data itu terdapat ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kolom yang harus kita isi. Setelah kita mengisi, kita masukkan ke sini. Tambah tamu. Tambah tamu berhasil, kita klik back kembali. Nah, di sini tamu atas nama Roni Rino itu sudah ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke menu check-in untuk proses check-innya. Nah, di sini ada pilihan kamar. Teman-teman, ada eksekutif, ada deluxe. Nah, di sini kita akan coba kamar eksekutif ya. Nah, karena ini adalah proses check-in, nama tamunya sudah kita input, maka kita akan pilih tamu tersebut. Roni Rino. Dewasa, 2 orang, sama anak-anaknya 1 orang. Oke, tanggal check-out-nya kita asumsikan sebagai tanggal 23, besok ya. Jumlah deposit kita anggap depositnya 2 juta.
senilai 1 malam. Oke, proses check-in sudah selesai di sini. Nah, lantas setelah proses check-in, menu check-in, kita akan masuk ke menu yang namanya menu check-out. Di sini ada kamar yang sudah kita check-in kan tadi atas nama Mr. Roni Rino. Kita klik kamar di sini. Kalau kita ingin check-out, kita tinggal pilih centang check-out. Kalau kita ingin cetak invoice, maka dia akan langsung tampil invoice yang siap di print. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, selain menu checkout, di sini juga ada menu tamu in-house. Siapa aja tamu di sini. Jadi misalnya andai kata di hotel ini ada 20 tamu, maka dia akan tampil di sini. Ya, ada 20 tamu, di sini ada listnya 101, 102, 203 dan sebagainya. Sampai 20. Atau bahkan kalau kita misalnya hotel ini punya 50 room, maka 50 room itu akan tampil di sini. Gitu. Ini untuk tamu in-house. Nah, selanjutnya adalah ke menu room service. Nah, room service ini terbagi menjadi 2 di sini. Pesan dan layanan produk ataupun pembersihan kamar. Nah, pembersihan kamar ini terkait pada housekeeping. Nanti akun yang akan kita berikan untuk layanan pembersihan kamar ini kita berikan kepada room boy ataupun housekeeping. Nah, pesan dan layanan produk, di sini ada tamu satu yang check-in, adalah Mr. Roni. Kita klik di sini. Di sini ada pilihan kategori yang sudah saya bikin itu adalah kategori food, drink, transportasi, laundry, dan room service. Ya, misalnya pengen pesan makan, ada yang pesan makan, kita tinggal masukin porsinya aja. Klik pesan, pesan lagi. Pemesanan sudah kembali. Oke, selanjutnya itu untuk pesan dan layanan produk. Nah, lantas apa fungsi dari pembersihan kamar? Nah, di sini pembersihan kamar ini tidak akan muncul apabila tamunya ini belum dicekotin. Ya, setelah kita klik checkout, di sini checkout, maka otomatis akan muncul di panel atau di menu pembersihan kamar ini. Itu untuk seputar proses operasional kinerja daripada aplikasi ini yang akan dijalankan sama staf-staf hotel, baik staf housekeeping, staf resto, dan staf front office. Nah, di sini kita akan masuk ke menu hotel, gimana kita men-set up atau menyiapkan aplikasi ini supaya bisa digunakan. Di sini ada menu kamar. Nah, menu kamar ini kita melihat jumlah kamar apa aja yang sudah ready, yang sudah kita input. Itu fungsinya. Tambah kamar, kita akan menambah tipe kamar. Contoh, saya ambil contoh, di sini kita bikin 301. Tujuannya untuk 2 orang dewasa, maksimal 1 orang anak-anak, dan tipe kamar. Tipe kamarnya kita akan coba junior suite. Nah, tambah kamar. Kembali, kita lihat di sini sudah ada junior suite 301. Seperti itu, semudah itu dan sesimpel itu. Nah, setelah itu tambah kamar. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita mau menambah kamar. Selanjutnya adalah tipe kamar. Nah, di sini tipe kamar ini seperti halnya kategori, jenis atau tipe kamarnya itu. Di situ misalnya kamarnya hotelnya ada eksekutif, junior, deluxe, standar, family. Nah, kita bisa input di sini. Cara menginputnya tinggal klik tambah, misalnya namanya family room. Kita masukkan family room. Harga per malamnya katakanlah 2.500.000. Harga per orangnya itu 65.000 untuk breakfast. Ya, harga per orang ini tujuannya untuk pack breakfast ya teman-teman, apabila ada additional breakfast. Keterangan bisa kita kosongkan, kita klik tambah, kembali. Nah, di sini sudah ada, mohon maaf, harusnya nggak pakai koma tadi. Nggak pakai titik tapi pakai koma, jadi desimalnya beda seperti itu.
Harusnya dipakai angka koma, tanda koma, bukan tanda tanda titik. Lebih kurang seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tidak melakukan tambah kamar lagi ketika ada kesalahan seperti ini, tapi masuk di sini pojok kanan ini ada menu update. Nah, harga di sini kita pakein misalnya 2.500.000. Kita edit ya. Seperti ini. Lalu klik update, kita lihat sudah ada perubahan. Oh, ternyata ada desimal di belakang angka. Seperti itu. Oke, lebih kurang seperti itu untuk menu tambah kamarnya. Untuk tipe kamar, sorry, mohon maaf. Nah, sekarang kita masuk ke menu layanan. Nah, lihat di layanan itu apa aja sih yang kita sediakan. Di sini layanan di sini fungsinya seperti halnya menu, teman-teman. Kita misalnya ada menu ayam bakar, ayam rica-rica, sudah itu obat-obatan, kita inputnya di sini nih. Katakanlah maison atau minuman ringan atau apapun, bahkan bir pun kita inputnya di sini. Nah, caranya adalah dengan ketik tambah, lalu kita isi kolomnya seperti ini, lalu klik tambah layanan, maka akan tambah. Selanjutnya tambah layanan seperti yang saya jelaskan tadi, kategori layanan. Nah, di sini untuk membuat kategori apakah itu food, untuk makanan, drink, minuman, transportasi kalau kita menyediakan jasa antar jemput, laundry untuk binatu atau pencucian pakaian, room service untuk layanan di dalam room, atau ada massage, kita bisa isi di sini nanti untuk ditampilkan pada billing tagihan. Oke, nah sekarang buku tamu kita coba lihat. Nah, di sini buku tamu ini fungsinya kita akan mendata siapa saja tamu yang sudah pernah check-in di hotel kita, baik yang reservasi maupun yang sudah check-in. Ya, buku tamu. Nah, tambah tamu itu seperti halnya proses kita check-in di awal tadi. Tujuannya adalah setiap tamu yang check-in di tempat kita atau di hotel, maka datanya sudah otomatis terinput. Itu tujuannya untuk memudahkan staf-staf front office tanpa harus mendata ulang lagi. Hanya ketik namanya, maka namanya suggest-nya akan muncul dan bisa langsung proses check-in. Seperti itu untuk menu buku tamu. Nah, sekarang user manager. User manager ini berfungsi untuk mengatur akun role siapa saja yang memiliki akses kepada aplikasi ini. Nah, di sini contohnya ada Roni untuk waiter, ada Iteng untuk FO, dan ada administrator sebagai aplikasi developer, tentunya yang bertanggung jawab sebagai EDP, yang mengontrol output input data daripada aplikasi ini. Sekarang kita untuk mencoba menambahkan pengguna baru atau user baru. Kita coba kita panggil, kita ketik namanya Rina gitu ya. Pilihannya adalah sebagai staff front office. Jabatannya staff FO. Nomor telepon bisa diisi. Username-nya Rina. Passwordnya isi aja. Kita klik tambah user. Di sini kita akan melihat apakah Rina sudah terdaftar. Ini di bagian bawah sini Rina sudah ada terdaftar sebagai staff FO. Oke, untuk menu selanjutnya adalah menu laporan. Nah, di sini kita bisa melihat transaksi dari tanggal dan bulan yang sangat fleksibel. Mulai dari semenjak katakanlah misalnya hari ini hotel pertama dibuka menggunakan aplikasi ini. Terus 5 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, untuk mengakses laporan awal pun masih bisa. Kita cukup klik di sini dari tanggal 1 Desember 2020 misalnya
sampai ke hari ini tanggal 23. Kita lihat laporan. Nih, ini adalah orang-orang yang sudah check-in di hotel ini. Terus transaksi. Nah, ini transaksi layanan ini adalah untuk melihat laporan keuangan daripada restoran. Harusnya ini bukan layanan tapi restoran. Bisa nanti ketika source code-nya sudah saya share, teman-teman bisa utak-atik sendiri untuk mengganti menu-menu nama-nama menu yang ada di source code ini. Ini untuk laporannya. Nah, dari laporan itu kita bisa mentransfer file. Kita bisa ekspor dalam bentuk Excel. Contohnya kita akan mencoba mengekspor transaksi check-in check-out. Hanya cukup klik maka akan langsung keluar apa namanya download otomatis dalam bentuk Excel. Kita buka ya. Oke, kita klik yes. Nah, di sini ini bentuk tampilan hasil ekspor dari aplikasi hotel itu seperti ini hasilnya. Pada tanggal sekian, ID tamunya ini, ID kamarnya ini, jumlah berapa orangnya ini, gitu kan. Semuanya terdata. Check-innya tanggal berapa aja. Itu sesuai dengan tanggal nanti yang kita setting. Misalnya kita kliknya tanggal sekian, nanti keluarnya dari tanggal sekian. Tapi kalau misalnya kita satu hari pun bisa. Oke. Ini juga sama, kalau kita ingin ngecek data tamu tinggal klik, maka akan langsung diekspor seperti itu, seperti itu. Jalan. Ya. Nah, untuk menu yang terakhir adalah menu perusahaan. Menu perusahaan di sini adalah kita mengupdate nama perusahaan. Misalnya teman-teman punya hotel menggunakan aplikasi ini, tinggal diganti aja di sini. Hotelnya hotel apa gitu kan. Alamatnya, email, website, kalau ada fax, telepon, dan tinggal update ubah data perusahaan. Maka di sini otomatis akan berubah dengan hotel yang teman-teman bikin. Misalnya Arjuna Hotel, Arjuna Hotel. Nih, kita ubah ya. Lalu kita refresh browsernya, continue. Arjuna Hotel. Oke teman-teman, sampai di sini review singkat sederhana untuk aplikasi hotel berbasis web. Sebenarnya aplikasi ini lebih cocok kalau digunakan untuk hotel-hotel yang sifatnya masih kecil ya. Kalau untuk hotel berbintang mungkin belum bisa, kecuali banyak menu-menu yang ditambahin atau yang diedit. Tapi untuk standar seperti ini bila digunakan untuk guest house ini sudah lebih dari cukup. Oke, sampai di sini review kita. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.